Taingga pangkat N tadi. Taingga kan. 1 bagi taingga berapa tadi nak? 1 apel dibagi berbanyak itu berapa tadi? 0. 0 ya. Nah, suatu bilangan dibagi taingga hasilnya akan 0. Itu kalau N-nya apa? N-nya genap ya. X pangkat N untuk taingga akan sama dengan apa? Akan sama dengan taingga kan itu tadi. 1 bagi taingga hasilnya 0. Ini kalau N-nya genap ya. Sedangkan kalau min taingga masuk ke sini hasilnya ganjil. Kalau N-nya ganjil gimana kira-kira nak? Kalau genap kan hasilnya ini taingga gitu kan. Taingga berpangkat genap hasilnya taingga. Sehingga jadi begini 0 kan itu. Kalau ini min taingga. Jadi apa hasilnya nak kira-kira? Ini juga hasilnya 2 nanti ya. Kalau N-nya itu genap. Kalau N-nya genap, min pangkat genap apa nak? Di plus ya. Jadi berapa? Taingga 0 juga ini. Kalau ini ganjil. Jadi apa jadinya kalau ganjil? Min taingga berpangkat ganjil hasilnya apa nak? Min taingga kan itu. Ya ini minnya kalau dipegang kan boleh kan. Minnya min. 1 dibagi taingga berapa? 0. Min 0 karena 0 itu isi plus itu min, jawabnya tetap berapa? Tetap 0 ya. Nah begitu. Seper X pangkat N untuk X min taingga bisa jadi 0, hasilnya akan sama dia. Ini 0, ini pun 0. Baik pangkat genap maupun pangkat ganjil gitu ya. Genap maupun ganjil. Ya. Ini jangan dihafal, ini nak dipahami ya. Siapa terus anak? Bisa nak dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dari teruskan nak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak.
Kita teruskan sekarang menentukan limit fungsi ketahingaan ya. Ketahingaan. Untuk yang pertama, fungsinya adalah fungsi polinomial. Dalam teorema sisa, adik-adik sudah belajar dulu polinomial itu seperti apa bentuknya, gitu ya. Kita langsung contohkan aja. Ini A-nya pakai. Ada yang pertama. Contoh. Lim X pangkat 2 min 3X plus 1 untuk X dekat tak hingga. Ya, ini hasilnya berapa? Nah, ini namanya fungsi apa yang begini nih? Fungsi polinomial. Ya, fungsi polinomial. Pangkatnya tidak harus 2 ya, mau pangkat 4, mau pangkat berapa gitu. Namanya fungsi polinomial untuk itu ya. Nah, ini cara, kalau ini Anda masukkan, tak hingga kuadrat hasilnya tak hingga kan? 3 kali tak hingga hasilnya tak hingga. Ketemu tak hingga min tak hingga. Tak hingga min tak hingga apa tadi nak? Tak hingga min tak hingga apa tadi? Bentuk tak tentu, sama halnya dengan 0 per 0 itu bentuk tak tentu juga. Tidak boleh dalam limit itu ya. Maka caranya gimana kalau ini fungsi polinomial? Pangkat tertinggi berapa di sini? X kuadrat ya. Nah, keluarkanlah X kuadrat ya. Keluarkan pangkat tertingginya gitu. Nah, kalau Pak keluarkan nulisnya di kurung itu X kuadrat, keluar X kuadrat tinggal berapa di sini? 1 kan itu. Min, nah 3X keluar X kuadrat tinggal berapa nanti nak? 3 per apa? 3 per X. 3 per apa? Per X kan? Benar. Coba dikalikan masuk ini, kali masuk. Kali masuk jadi apa? X-nya hilang 1, 3X jadinya kan? Ditambah 1. Berapa? Karena X kuadrat dikeluarkan 1 per X kuadrat. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami tuh? Keluarkan pangkat X yang berpangkat paling tinggi gitu ya. Kalau Anda ragu, kalikan deh ini. Ini kali ini kali ini kali ini. Benar kan? Nah, kalau sudah sampai di sini, baru disubstitusi sekarang ya. Ini hasilnya apa nak? X diganti dengan tak hingga. Berarti tak hingga pangkat 2. Ini 1 min 3 dibagi apa? Tak hingga. Ditambah 1 bagi apa lagi? Tak hingga pangkat 2. Gitu kan? Nah, kalau ini diteruskan hasilnya apa nak? Tak hingga kuadrat hasilnya apa tadi? Tak hingga kali tak hingga kan apa hasilnya nak? Tak hingga kan? Dalam kurung tinggal apa itu? 1 minus, bilangnya bagi tak hingga berapa tadi? 0 ya? Ya nak? Bilangan dibagi tak hingga kan hasilnya 0. 1 apel dibagi 1 juta orang tadi itu loh. Ya. Ditambah. Yang ini hasilnya berapa nak? Tak hingga kuadrat kan tak hingga juga kan? 1 dibagi tak hingga berapa? Juga 0. Nah, tak hingga boleh dikalikan ini sehingga hasilnya berapa?
tak ingat kali 1 kan. Kurang 0 tambah 0 kan tak penting itu. Jadi apa? Tak ingat. Nah, hasil limit ini adalah berapa? Tak ingat positif. Ya. Bisa dipahami itu nak? Untuk fungsi polinomial, ingat caranya keluarkan variabel berpangkat tertingginya. Wah. Bisa dipahami nak? Bisa. Bisa. Contoh yang kedua. Si polinomial juga. Min 5 X pangkat 3 kuadrat sama 100 misalnya. Kita dekat pakai min tak ingat ya. Ini hasilnya berapa? Kita lihat bentuknya yang ini juga polinomial ini kan. Polinomial dengan pangkat tertinggi X pangkat 3. Seperti tadi halnya, ini kita kerjakan apa nih? Keluarkanlah pangkat yang paling tinggi. Berapa pangkat tertingginya nak? X berpangkat berapa? 3. Kalau ini dikeluarkan tinggal berapa nanti nak? Tinggal min 5, minus 5 ya. Kurangi. X kuadrat keluar X pangkat 3 berarti berapa Pak tulis? Super apa? Super X. Bisa dipahami nak? X pangkat 3 kali ini min 5 ini. X pangkat 3 kali super X berapa nak? Coret X-nya 1 kan tinggal X kuadrat benar ya? Ditambah berapa? 100 berapa? X pangkat 3. Bisa sampai sini nak? Bintangnya. Nah, setelah pangkat 3-nya dikeluarkan, sekarang tinggal dimasukkan. X-nya diganti dengan apa? Min tak ingat. Kalau tadi X-nya diganti dengan apa? Tak ingat kalau soal nomor 1 contohnya tadi. Ya. Kalau ini diganti dengan min tak ingat, jadi apa sih nak? Min tak ingat berpangkat berapa? 3. Di sini berapa? Min 5. Min seperempat. Min tak ingat kan itu ini. Ditambah 100 berapa? Min tak ingat berpangkat 3. Ya. Minta ingat pangkat ganjil hasilnya apa nak tadi? Minta ingat pangkat ganjil pangkat 3 di sini kan min kali min kan itu. Hasilnya apa? Min. Tak ingat pangkat 3 apa hasilnya nak? Tak ingat kan itu. Tinggal minta ingat hasilnya itu. Tinggal berapa? Min 5. Min bagi min apa nak? Plus jadinya. Plus. Tak ingat berapa tadi? Bilangan dibagi tak ingat 0 ya. Ditambah min tak ingat juga hasilnya tetap ya. Min pangkat ganjil apa nak? Min pangkat ganjil apa nak? Min kan? Tak ingat pangkat 3. Tak ingat. 100 bagi tak ingat. 0. 0 isi min tetap 0 jadinya nak kan? Nah itu. Berarti apa jadinya? Min tak ingat kali 0 tak penting.
min 5 gitu kan. Min kali min plus ya. Hasilnya pun ini tak ingat. Jadi sekali lagi ya, untuk limit tak hingga fungsi polinomial, keluarkanlah variabel berpangkat tertingginya. Sehingga contohnya sudah 2 aja sudah cukup kayak ini tadi ya. Bisa dipahami itu enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa enggak? Bisa. Bisa Pak teruskan? Pak. Bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Iya, kita teruskan ya. Yang A kecil tadi fungsi polinomial ya. Sekarang B-nya fungsi rasional ya. Untuk fungsi rasional limitnya bentuknya akan begini nanti ya. Rasional itu kan ada pemilang, ada penyebut gitu ya. Atasnya polinomial atau enggak juga enggak apa-apa. X pangkat M ditambah B. Biasanya polinomial itu kan pangkatnya turun satu-satu ya. Kalau tadi M pangkatnya sekarang X-nya dikurangi 1 pangkatnya ya. M mundur 1. Setelah itu mundur 1 lagi, M kurang 2, M kurang 3, dan seterusnya. Sampai bilangan. A, B, C. Ya. Ini ada lagi misalnya di sini bilangan-bilangan X ini berpangkat turun. Karena rasional, bahwa ada pemilah, ada penyebut. Penyebutnya anggap seperti ini ya dia. X pangkat Bx pangkat N tambah Dx N yang menurut 1 berarti N kurang 1. N kurang 2, N kurang 3, dan seterusnya gitu X-nya nanti diteruskan terakhir bilangan. Anggap aja R gitu ya. Untuk X dekat tak inilah. Atasnya polinomial, bawahnya polinomial. Kalau polinomial gimana tadi? Berarti ini dikerjakan dengan cara tadi. Atasnya dikeluarkan pangkat tertingginya, bawahnya dikeluarkan pangkat tertingginya. Nah, perlakuan itu akan sama dengan apa? Perlakuan itu solusinya nanti begini. Pengeluaran pangkat tertinggi itu akan sama perlakuannya dengan ini, nah. Setiap suku gitu. Setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi gitu.
Pangkat tertinggi. Cara ngerjakannya gitu nanti. Jadi kita lihat global nanti ya. Kita lihat atasan bawah secara keseluruhan sekalian dilihat. Atasan bawah berapa variabel pangkat paling gede. Nanti semua suku ini namanya suku pemisahnya itu plus atau minus itu namanya suku gitu ya. Jelasin nanti dicontohkan aja. Nah, kalau diberikan perlakuan ini, nanti hasil limit ini ada 3 kemungkinan hasil limit yang begini ini. Jawabnya berapa? Ini ada 3 kemungkinan. Bisa hasilnya. Nah, mungkin M dan N itu apa maksudnya? Pak dari penjelasan di sini. Ya. M itu adalah pangkat tertinggi. Atas samanya apa nak? Pembilang. Sedangkan bawah namanya apa? Pangkat tertinggi dari apa bawahnya namanya nak? Nyebut ya. Jadi dengan M-nya ini adalah pangkat tertinggi dari pembilangnya, sedangkan N ini adalah pangkat tertinggi dari penyebutnya. Maka hasil limit ini akan ada 3 kemungkinan nanti ya. Apa hasilnya? Pak jajarkan di sini. Hasilnya bisa jadi koefisien per koefisien, bisa jadi A apa? Bisa jadi A per P hasilnya. Kapan hasil limitnya A per P? Jadi koefisien ini tinggal diambil saja. Jika M dan N sama. Kalau pangkat tinggi atasan bawah ini sama, M dan N-nya, maka tinggal diambil koefisiennya doang ya. Ini koefisiennya A, ini koefisiennya P. Jadi A per P hasilnya gitu. Ini hasilnya nanti. Ya. Hasilnya bisa jadi 0. Apa hasilnya 0 jika M lebih kecil dari N. Kalau pangkat tinggi atasnya lebih kecil dari pangkat tinggi bawahnya, hasilnya bisa dipastikan 0 limitnya. Gitu ya. Dan satu lagi, hasilnya adalah tak hingga, berarti kapan nak? Jika M lebih besar dari N. Kalau pangkat tinggi atasnya ini lebih besar dari pangkat tinggi bawah, maka hasilnya langsung apa? Hasilnya langsung tak hingga gitu ya. Nah, inilah 3 kemungkinan hasil dari limit fungsi rasional yang berbentuk atasnya polinomial, di bawahnya polinomial. Mudah dilihat ya gitu. Ini perlakuannya. Kenapa kita dapat begini? Ini perlakuannya gitu nak. Kenapa hasilnya seperti ini? Inilah perlakuannya. Setiap suku dibagi dengan X, dalam hal ini variabelnya X, setiap suku dibagi dengan X pangkat tertinggi. Bisa apa contohkan nak? Sudah ini? Sudah, Sudah? Pak. Belum?
Belum selesai nulisnya, Nak? Sudah, Pak. Ya, ntar kalau ada masalah ditanya lagi ya. Nah, contohnya ya. Hasil limit ini berapa, Nak? Pangkat tinggi atasnya berapa? Min 2. Pangkat tinggi atasnya kan 2 ya. Ini juga 2. Maka sesuai dengan rumus yang tadi, harga akan sama dengan koefisien per koefisien ya. Jadi atas koefisiennya 4, bawah koefisiennya berapa? Min Minus 2. 2. Ini hasilnya minus 2. Nah, ini kalau dikerjakan dengan ini misalnya, dengan cara yang sebenarnya, tadi apa teorinya? Setiap suku dibagi apa? Dibagi X berpangkat tingginya berapa sini, Nak? Kita lihat seluruhnya. X berpangkat berapa? 2. Kan itu? Ya, Nak? Tapi kalau soal objektif, min 2 ya selesai jawabannya kan. Tapi kalau soal isi misalnya, harus dengan cara itu ya beginilah caranya nanti. Ya. Berarti jadi apa kalau kita jalankan ini? Di setiap suku berarti 4 X kuadrat dibagi X pangkat 2. Nah, gini jadinya. Min 3X juga suku namanya ini dibagi juga karena apa? X pangkat 2. Satu suku juga namanya ini dibagi apa? X pangkat 2 per min 2 X pangkat 2 juga dibagi apa? X pangkat 2 tambah X juga dibagi apa? X pangkat 2 minus 3 juga dibagi apa? X pangkat 2. Nah, yang bisa dicoret nih untuk X kata ingat. Ini habis. Ini tinggal berapa? Ini habis juga. Tinggal berapa? Lalu masukkan setelah ini dimasukkan apa? Suatu masukkan X tak ingat. Lim tidak usah ditulis lagi ya. Berarti tinggal dimasukkan aja. Berarti ini kan. Tinggal berapa, Nak? 4. X kuadratnya kan hilang. Min berapa? 3. Bawah masih ada X satu lagi kan. Di kuadratnya X kan masih satu X yang di bawah kan. Ganti X-nya dengan tak ingat kan berarti begini nih. Ditambah 1 per apa? Tak ingat kuadrat hasilnya berapa, Nak? X kuadrat kan tak ingat kuadrat hasilnya kan. Nah, hasilnya begitu juga. Minus 2 tambah. Ini kalau dicoret, X-nya kan masih 1 di bawah tapi kan. Atasnya 1, bawahnya berapa? Tak ingat gitu kan. Min 3. Tak ingat kuadrat berapa, Nak? Tak ingat juga kan. Nah, bawahnya yang antara bagi tak ingat itu satu bilangan bagi tak ingat hasilnya 0 kan gitu kan. Ingat hasilnya berapa? 4 min 0 plus 0